Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita dari kelompok 1. Di sini kita mau menjelaskan tentang penelitian kuantitatif deskriptif. Nah, kita akan ngebahas tentang penelitian deskriptif itu dari apa itu penelitian deskriptif, ada itu apa kriterianya, ciri-cirinya, metode, serta kelebihan dan kekurangannya. Sebelumnya dari kelompok kita itu terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Pak Dik Firman Sidik, kedua ada Teh Fitri Hasanah, yang ketiga ada Pak Budiman Iskandar, keempat saya sendiri dari Iqbal Kisara, dan kelima ada Kang Aliansa. Nah, untuk pertama pembahasan tentang apa itu penelitian deskriptif akan dibahas oleh Bapak Dik Firman Sidik. Kalau Bapak dipersilakan. Baik, Kak Pegawan, Kak Garis, sebagai moderator dan memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan apa itu penelitian deskriptif. Supaya lebih mudahnya memahami definisi penelitian deskriptif ini, mari kita simak para ahli ya mendefinisikan apa itu penelitian deskriptif. Yang pertama, menurut Bapak Sugiono 2019, ini pakarnya metodologi penelitian ya, mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena atau masalah. Hasil dari penelitian deskriptif dapat berupa gambaran atau deskripsi secara sistematis mengenai suatu kondisi atau situasi yang sedang diteliti. Jadi patokannya itu ya, kekinian dan bisa menggambarkan fenomena atau masalah. Kemudian menurut Creswell, ini peneliti dari Inggris kalau nggak salah, atau Amerika, mengatakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai suatu situasi atau kondisi yang sedang diamati atau dijelaskan, tanpa memperhatikan sebab akibat atau hubungan kausal antar variabel. Kemudian menurut David Nash mengatakan penelitian deskriptif itu yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan objektif suatu fenomena atau peristiwa yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun sosial. Kemudian menurut Suharsini Arikunto, ini juga pakar peneliti Indonesia, mengatakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis dan objektif suatu kondisi atau fenomena yang ada. Dari keempat ahli ini kita bisa menarik kesimpulan ya bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena secara sistematis dan objektif. Nah, itu kesimpulannya. Jadi tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai suatu kondisi atau situasi pada saat ini, gitu ya. Pada saat ini itu present atau recently. Bisa recently itu agak lampau tapi masih masa kini, dan juga present saat ini. Kemudian penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, tidak untuk menguji hipotesis atau menjelaskan hubungan kausal antar variabel. Salah satu jenis penelitian yang sering dilakukan di berbagai bidang seperti sosiologi, psikologi, pendidikan dan lain sebagainya. Itu saya kira benang merah dari para ahli mengenai definisi penelitian deskriptif. Itu mungkin Kang Garis. Wah, baik, luar biasa ya tentang penjelasan apa itu penelitian deskriptif dari segi filosofi dan pengertian maupun definisi. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu kriteria penelitian deskriptif yang akan disampaikan oleh Kang Aliansa. Kepada Kang Aliansa, waktu itu Pak dipersilakan. Terima kasih pada Kang Garis yang telah mempersilahkan saya untuk sedikit menjelaskan terkait kriteria penelitian deskriptif. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Kang Dik bahwa
Tujuannya penelitian deskriptif itu untuk menjelaskan dan menggambarkan suatu fenomena dengan peristiwa dengan teliti. Nah, makanya dalam metode deskriptif ini kegiatan penelitian ini memiliki kriteria, yang mana di sini ada 6 kriteria. Yang pertama, masalah yang dirumuskan harus layak. Jadi nantinya peneliti itu tidak boleh asal-asalan gitu ya untuk merumuskan suatu masalah. Perlu dikaji terlebih dahulu rumusan masalah tersebut apakah layak untuk diangkat ataupun tidak begitu, supaya topik nantinya bisa diangkat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif. Yang kedua, tujuan penelitian tidak boleh terlalu luas. Nah, dalam setiap kegiatan penelitian, khusus penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif ini, tidak boleh terlalu luas, perlu dipersempit dan sangat spesifik supaya jelas dan lebih fokus begitu. Yang ketiga, data merupakan fakta. Nah, tentu ya dalam setiap penelitian itu data ini merupakan harus fakta, apalagi deskriptif kan menjelaskan gitu suatu fenomena, suatu fakta yang nantinya akan menjadi suatu permasalahan gitu. Yang keempat, itu pembanding harus memiliki validasi. Nah, dalam penelitian metode deskriptif ini tentunya akan memiliki standar yang digunakan sebagai pembanding. Makanya memiliki banding yang validasi begitu. Yang kelima, tempat dan waktu penelitian sudah jelaskan. Yang terakhir, hasil penelitian dijelaskan mendetail, dijabarkan secara mendetail karena kan deskriptif itu digambarkan pula. Nah, adapun selain daripada itu, ada juga menurut Creswell JW bahwa kriteria penelitian deskriptif ini memiliki 5 substansi ya. Yang pertama itu harus objektif, yang kedua itu harus sistematis, yang ketiga itu mendeskripsikan udah jelas, yang keempat bersifat deskriptif, dan yang terakhir menggunakan teknik pengumpulan data yang relevan. Mungkin hanya itu kriteria penelitian deskriptif. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Najib yang telah memaparkan 3 kriteria penelitian deskriptif. Kemudian untuk topik bahasan selanjutnya itu kita akan membahas ciri penelitian deskriptif yang akan disampaikan oleh Fitri Hasanah. Untuk Fitri Hasanah, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri penelitian deskriptif kuantitatif. Nah, penelitian deskriptif kuantitatif ini sangat penting bagi studi pendahuluan biasanya, dan ciri-cirinya itu ada 5 pada umumnya. Yang pertama, hanya menggunakan satu variabel dalam operasionalnya. Nah, biasanya orang-orang cenderung menggunakan satu variabel saja karena deskriptif ini tidak bisa dibandingkan, dihubungkan ataupun dicari pengaruh sebab akibatnya. Nah, yang kedua, tidak menutup kemungkinan menggunakan 2 variabel. Contohnya misalkan perilaku mahasiswa dalam mata kuliah ini di universitas ini. Nah, itu kan masih satu variabel. Umumnya begitu studi deskriptif itu. Akan tetapi memungkinkan 2 variabel, akan tetapi jangan ada kata dihubungkan ataupun dibandingkan begitu. Nah, selanjutnya analisis datanya itu diarahkan pada pencarian mean, presentasi atau modus. Biasanya kan pada penelitian lain itu ada mean, median, lalu modus. Nah, di sini itu kita cari dari mulai mean yaitu rata-rata, nilai rata-rata sampai dengan nilai modusnya. Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, mulai dari uji validitas dan lanjut ke realitas dan yang lain sebagainya itu dilakukan setelah semua datanya terkumpul. Nah, yang terakhir itu kegiatan data memungkinkan untuk diwakilkan. Nah, biasanya ini kalau dalam penelitian lain katanya itu kita bisa mengambil sampel saja dari beberapa populasi. Nah, mungkin untuk ciri penelitian deskriptif itu saja. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Fitri. Setelah kita membahas kriteria dan ciri-ciri, sekarang
ini yang menjadi pertimbangan teman-teman atau rekan-rekan semua untuk memulai penelitian ini. Apa saja sih metode yang ada dalam penelitian deskriptif ini? Untuk pembahasan perihal metode akan dibahas oleh Bapak Budiman Iskandar. Kepada Bapak, waktu yang berbagi, silakan. Alhamdulillah sudah Allah sudah mengucapkan itu Rasulullah yang Ya, apa kabar semuanya? Baik. Ada dulu ya. Jangan direkam ya. Biar saya melanjutkan ya pembahasan mengenai penelitian deskriptif ini mengenai metode yang dipakai di penelitian deskriptif. Ya. Berarti masih fokus ya. Metode dalam penelitian deskriptif adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian. Metode yang digunakan biasanya meliputi observasi, wawancara, kuesioner, dan studi dokumen. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati perilaku atau kejadian yang terjadi pada subjek penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Observasi langsung dilakukan dengan melihat langsung subjek penelitian, sedangkan observasi tidak langsung dilakukan dengan menggunakan alat atau teknologi ya, macam melakukan searching, googling dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui media. Wawancara harus dilakukan dengan cara terstruktur, sistematis, agar data yang diperoleh dapat dipercaya. Yang ketiga, kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada subjek penelitian. Kuesioner dapat dilakukan dengan cara terbuka ataupun tertutup. Ya, kuesioner harus dirancang dengan baik agar data yang diperoleh dapat diandalkan. Saat ini kuesioner bisa menggunakan teknologi juga agar mempercepat atau mempermudah pengolahan datanya seperti menggunakan Google Form dan lain sebagainya. Yang keempat, studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari dokumen atau arsip yang terkait dengan subjek penelitian. Dokumen yang dapat dipergunakan meliputi jurnal, buku, surat kabar atau laporan-laporan yang dibuat oleh subjek penelitian. Nah, setelah data terkumpul, data tersebut harus dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik statistik seperti tabel, distribusi frekuensi, diagram batang atau grafik. Hasil analisis data harus disajikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca. Demikian berkaitan dengan metode dalam penelitian deskriptif. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Budiman yang telah memaparkan pembahasannya secara menyeluruh dan mendetail. Selanjutnya masuk kepada babak akhir, topik bahasan terakhir, yaitu perihal kelebihan dan kekurangan dari penelitian deskriptif. Karena umumnya setiap penelitian itu pasti memiliki nilai plus dan minusnya gitu. Apa sih yang menjadi pertimbangan kita mengambil penelitian ini? Apa sih tantangannya, kesulitannya? Dan itu akan disampaikan dalam tabel di belakang ini. Yang pertama itu, yang plus ini kelebihannya. Yang pertama itu bermanfaat dalam menentukan karakteristik subjek. Penelitian deskriptif ini mengetahui karakteristik subjek gitu. Jadi dengan penelitian deskriptif kita jadi bisa memahami bagaimana objek yang kita teliti, subjek yang kita teliti. Nah kemudian kelebihan itu jadi mampu membuat perbandingan. Membuat perbandingan di sini penelitian deskriptif dapat membantu mengukur perubahan data selama beberapa waktu melalui metode statistik. Dan kemudian ada memvalidasi kondisi yang ada. Memvalidasi kondisi yang ada itu sama halnya dengan untuk memastikan bagaimana sih pola perubahan dari objek yang kita teliti itu, bagaimana perubahannya selama jangka waktu tertentu, dan bagaimana pula perubahan itu apakah signifikan sehingga mempengaruhi perubahan dari penelitian ini nantinya. Kemudian
penelitian deskriptif ini dapat dilakukan beberapa waktu overtime, seperti yang disebutkan pada poin 3 tadi, di mana ketika penelitian deskriptif ini jangkanya itu tidak harus menunggu satu periode waktu. Jadi dalam waktu jangka beberapa periode, berapa tahun, berapa lama pun penelitian ini tetap gitu, karena mengamati demografi, kondisi suatu wilayah, kondisi suatu organisasi, bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan zaman, bagaimana reaksi mereka. Dan ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman semua untuk memilih penelitian deskriptif. Kemudian, penelitian deskriptif juga cenderung gampang atau mudah untuk menggabungkan data kuantitatif dan juga kualitatif, yang mana biasa kita kenal dengan penelitian mixed method gitu. Jadi paparannya menggunakan studi naskah, deskripsi, dan pembahasan yang militer, tapi di hasil akhir dia menggunakan rata-rata atau mean gitu, rata-rata, statistik dan sebagainya, dan kemudian masuk kepada poin minusnya. Nah, ini yang paling umum terjadi. Kenapa? Karena setiap penelitian itu kita membutuhkan objek. Apabila objeknya manusia ataupun tempat, itu rentan terjadi perubahan data atau pemalsuan data, di mana bergantung pada tanggapan orang. Kenapa? Bergantung pada tanggapan orang ini menjadi satu bahan minus. Misalnya ini sebagai contoh, kita ingin meneliti suatu kepala sekolah, tentunya kita akan mengirimkan dulu surat keterangan permohonan untuk penelitian. Maka bisa jadi objek yang kita teliti itu tadi briefing dulu, sehingga jawaban itu bukan jawaban subjektif dia sendiri, bukan jawaban objektif dia, tapi terpengaruh oleh jawaban orang lain di atasnya dan sebagainya. Kemudian adanya halo effect. Apa itu halo effect? Halo effect ada di mana seorang peneliti meneliti orang yang dia kenal. Contoh, saya meneliti Pak Dik yang notabene sebagai teman saya, otomatis saya bisa mengarahkan bagaimana jawaban yang ingin saya dapatkan dari Pak Dik. Nah, kemudian memungkinkan adanya bias dari peneliti, yang mana telah disebutkan pada mata kuliah sebelumnya oleh Pak Wes. Jadi pada penelitian ini ada bias efek, sehingga ada data yang tidak sesuai, maka opini kita masuk, asumsi kita masuk ke dalam penelitian ini, sifatnya sebenarnya tidak relevan atau tidak sah gitu, kalau syaratnya harus dipertanyakan. Kemudian ada kerahasiaan yang menjadi kelemahan utama dari penelitian deskriptif. Apa itu kerahasiaan? Kerahasiaan adalah bagaimana suatu lembaga atau suatu objek lokasi penelitian itu bisa dimodifikasi atau diatur sebaik mungkin sebelum penelitian itu terjadi. Ada sekolah yang jelek, ada lembaga yang jelek, tiba-tiba ketika ada penelitian tiba-tiba jadi rapi, tiba-tiba pelajarannya jadi luar biasa dan sebagainya, tiba-tiba siswanya jadi belajar terus, nggak ada yang main, nggak ada yang nakal, nggak ada yang bangun gitu. Kemudian memungkinkan terjadinya kesalahan dan subjektivitas. Ini sama sih merangkum ke 4 poin sebelumnya. Nah, mungkin sekian dari kelebihan dan kekurangan penelitian deskriptif yang bisa membantu teman-teman untuk mempertimbangkan mengambil jenis penelitian ini atau meninggalkan penelitian ini atau mempersiapkan diri dalam mengambil penelitian lainnya terikat dengan ciri-ciri, kriteria, dan metode yang telah didapatkan sebelumnya. Mungkin sekian yang dapat dipaparkan oleh tim kelompok 1 tentang penelitian kuantitatif deskriptif. Kepada rekan-rekan atau teman-teman yang ingin memberikan atau mengutarakan pendapat, bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, silakan Bu Aida. Langsung? Boleh langsung. Terima kasih kepada kelompok 1 Nama lengkap? yang nama Aida Karimah dari kelompok 3. Di sini setelah saya menyimak penelitian dan ingin melakukan metode deskriptif ini gitu ya. Contoh real atau contoh yang sudah ada di penelitian yang lalu gitu dari penelitian deskriptif ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih karena mengingat waktu dan giliran teman-teman. Satu pertanyaan, saya rasa cukup ya. Good. Ada yang ingin menyambal pertanyaan ini? Saya sama Teh Fitri mungkin ya. Wow, luar biasa. Sebenarnya penelitian deskriptif ini umumnya itu dipakai di skripsi, Bu. Jadi kalau Ibu mau penelitian tesis, bisa ngambil dari skripsi, tapi ditambah lagi variabelnya. Jadi bukan dari deskriptif. Ya, karena mungkin karena deskriptif ini satu apalagi variabel ya. Karena ini satu variabel dan juga ini adalah disebutnya itu awalan gitu, disebutnya itu deskriptif itu awalan awal dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam di masa yang akan datang itu. Ini pasti ada sarannya itu gitu di bawahnya itu.
dan bisa misalkan bagaimana sebelum menentukan contoh mungkin cara menulis yang deskriptif. Nah ini ya, satu tentukan judul penelitian. Nah, itu biasanya menentukan judul yang baik, harus jelas, dan lain sebagainya. Kemudian membuat kerangka teoritis, gitu kan. Kemudian pilih sampel yang representatif, gunakan instrumen data yang valid dan reliable. Kemudian analisis data secara deskriptif. Setelah terkumpul, kemudian sajikan hasil penelitian secara sistematis. Kemudian diskusikan hasil setelah hasil penelitiannya, setelah hasil penelitian disajikan. Kemudian ada kesimpulan itu, mungkin mengenai penelitian deskriptif. Adapun contohnya mungkin judul dan lain sebagainya, Teh Fitri, boleh. Untuk contoh yang paling gampang mungkin seperti yang saya sampaikan tadi ya, contoh dulu yang pertama mungkin seperti studi kuantitatif deskriptif perilaku mahasiswa, bukan perilaku, kedisiplinan mahasiswa pada mata kuliah Prof. Jaja misalkan gitu. Itu kan ada faktor di situ ya, kenapa mahasiswa bisa disiplin pada mata kuliah beliau tapi pada mata kuliah lain tidak gitu. Nah kalau misalkan mau menggunakan dua variabel bisa, akan tetapi jangan ada kata terhadap. Misalkan kalau penelitian biasa kuantitatif itu kan ada pengaruh penerapan kurikulum merdeka terhadap keefektifan belajar siswa begitu. Nah, akan tetapi dengan penelitian deskriptif ini itu lebih tepatnya studi kuantitatif deskriptif penerapan kurikulum merdeka di madrasah ini. Emang kalau studi deskriptif harus selalu di judul dituliskan studi kuantitatif deskriptif? Enggak harus studi kuantitatif, akan tetapi boleh studi kasus. Begitu. Biasanya itu memang diawali dengan kata studi. Studi mesti ya? Tidak mesti atau mesti, Bu? Oh mesti ya? Iya. Tidak opsional itu tidak ada. Biasanya itu diletakkan di subjudul di bawah ini langsung. Untuk judulnya paling atas mungkin kan cuma penerapan kurikulum merdeka di madrasah ini. Nah di bawahnya itu ada tulisan studi kasus, studi kuantitatif deskriptif. Bisa jadi deskriptif itu bisa kesananya mungkin tidak hanya kuantitatif ya, kalau iya kualitatif juga kan kualitatif ya. Itu tergantung gaya selingkuh. Jadi ada disebutkan di awal atau di akhir kah, atau dalam kurung kah, itu gaya selingkuh. Tergantung ya, setiap lembaga itu punya daya selingkuh masing-masing atau setiap jurnal. Pendidikan ibu di UIN sama di yang lain itu bisa jadi beda daya selingkuh. Tapi intinya sama. Iya. Bagaimana Ibu? Iya. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa mencerahkan diri kita semua dan bisa menjadi bahan evaluasi pemahaman bagi kita semua. Amin. Baik, mungkin sekian yang dapat kesimpulan ya. Baik, setelah kelompok satu memaparkan, tadi saya mencatat kesimpulan yang dibuat tadi malam. Yang pertama adalah penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, kuesioner data yang diperoleh dari penelitian deskriptif dapat dianalisis dengan menggunakan teknik statistik, frekuensi, presentase, dan rata-rata. Kelebihan penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran yang lengkap dan detail mengenai fenomena yang diteliti. Dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya, dapat memberikan informasi awal yang paling penting untuk pengambilan keputusan, dan menghasilkan data yang akurat dan objektif. Namun, kekurangan penelitian deskriptif adalah tidak dapat menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana, tidak dapat digunakan untuk memformulasikan hipotesis yang kuat, tidak dapat mengidentifikasi hubungan sebab akibat, dan tidak dapat memberikan generalisasi yang kuat. Oleh karena itu, peneliti harus memperhatikan kelebihan dan kekurangan tersebut dalam melakukan penelitian deskriptif.
Peneliti juga harus memahami bahwa penelitian deskriptif hanya memberikan gambaran mengenai fenomena yang teliti dan tidak dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan secara definitif. Penelitian deskriptif harus dilakukan dengan hati-hati dan data yang diperoleh harus dianalisis secara teliti. Oke, sekian. Kita dari kelompok 1 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.